Halo sahabat pembangunan, selamat datang di podcast Bappenas. Di sini kita akan berbagi terkait wawasan, ide, dan juga inspirasi seputar pembangunan Indonesia. Saya, Dimas Angger Pribadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang yang sangat besar dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan kewilayahan yang tepat? Apa saja prinsip dan pendekatan yang digunakan, dan bagaimana pembangunan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif? Untuk itu, beruntung sekali pada hari ini kita bisa berbincang langsung dengan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, yaitu Bapak Medril Zab. Selamat datang Pak Medril. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk siang kali ini. Bisa berbincang langsung saya dengan Bapak, suatu kehormatan untuk saya Pak, karena bisa langsung mendapatkan info terkini terkait pembangunan kewilayahan khususnya di perencanaan Bappenas. Ya. Tema kita hari ini adalah pentingnya pendekatan kewilayahan dalam pembangunan. Baik, Pak Medril, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini, Pak, saya sangat antusias sekali, khususnya di bidang pembangunan kewilayahan, karena pembangunan khususnya di pemerintahan Presiden Prabowo kali ini, yang sangat diusung adalah terkait keberlanjutan, Pak. Saya ingin tahu, Pak, bagaimana sih terkait maksud dari pendekatan kewilayahan dalam konteks pembangunan nasional, dan mengapa pendekatan ini semakin penting untuk saat ini, Pak? Oke, terima kasih Mas Angger. Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan fundamental sebenarnya. Karena sebenarnya selama ini kita kan sudah sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan sekarang sudah ada era reformasi. Ini kan yang namanya dinamika pembangunan itu kan perubahannya begitu cepat ya. Iya Pak. Sejak zaman Orde Lama, kemudian di Orde Baru di situ. Saya masih ingat betul di zaman Orde Baru inilah sebenarnya pendekatan kewilayahan ini dimulai. Dan saya masih ingat waktu itu saya masuk Bappenas tahun 92. Dan saat itu saya masuk ke kedeputian, dulu namanya deputi regional. Oh, oke. Bukan kewilayahan, deputi regional dulu. Dan saat itu memang pendekatan regional ya atau kewilayahan lah kalau sekarang ini itu menjadi tumpuan sebenarnya perencanaan pembangunan di Indonesia. Kenapa saya katakan tumpuan? Karena waktu itu pembangunan itu betul-betul dirancang tidak semangatnya sektoral tapi keterpaduan. Oh, oke. Keterpaduan dalam konteks apa? Keterpaduan dalam lintas sektor, antar wilayah. Dan dulu memang desain pembangunan kita diarahkan betul-betul pendekatannya dari sisi wilayahnya dulu. Bukan dari sektornya, tapi wilayahnya dulu. Karena wilayah itu harus karena wilayah di Indonesia kan sangat beragam ya. Kebutuhannya macam-macam. Beda-beda, kondisi sosialnya beda-beda, penduduknya beda-beda. Jadi kalau dirancang sebagai pendekatan sektoral akan sangat sulit. Makanya dirancang berbasis wilayah sehingga kita tahu kebutuhan masing-masing itu seperti apa. Nah, dilihat nanti kemudian bagaimana hubungan antar wilayahnya itu sendiri. Nah, pendekatan seperti zaman Orde Baru itu terus berlanjut walaupun up and down ya. Up and down, tapi semangatnya kalau saya lihat sampai hari ini pendekatan kewilayahan ini tetap yang paling utama. Makanya dalam desain kita di Bappenas antara makro dengan kewilayahan itu ibaratnya anak kembar. Oh, oke. Atau koin di satu koin mata ada dua sisi gitu ya. Makro sama wilayah. Makro yang perencanaan secara keseluruhan. Kemudian dia mesti kami mesti menerjemahkan yang perencanaan makro tadi ke sektornya dan ke daerah-daerahnya. Nah, disitulah mulai pendekatan kewilayahan harus menjadi terdepan karena kamilah yang nanti harus menerjemahkan mana sebenarnya yang prioritas,
sektor-sektor mana yang masuk harus ke sini, harus ke situ. Oh, yang ini mungkin jalan. Oh, yang mungkin ini irigasi dulu. Jadi kita yang tahu persis sebenarnya kebutuhan di daerah itu apa, dan kita yang mempertemukan perencanaan sektor itu nanti dengan perencanaan daerah. Oke. Kita di tengah-tengah nih, tapi kita juga punya kebijakan yang daerah begini ya, begitu ya. Sektor, kamu jangan main asal masuk aja. Lihat kebutuhannya di daerah yang mana yang harus kalian masuk. Daerah sini mungkin belum, yang ini mungkin yang istilahnya yang sudah prioritas. Ya. Kan kita namanya juga Bappenas. Betul. Bappenas ininya kompetensinya adalah di perencanaan. Perencanaan itu apa sih? Perencanaan itu kan menentukan skala prioritas. Kalau semuanya prioritas, ya artinya bukan masa prioritas di semua ada prioritas, nggak ada prioritas artinya. Makanya kita membuat skala prioritas itu pendekatannya harus istilahnya bottom up-nya yang kita ingin lihat. Karena dari sisi potensi, kebutuhannya, kondisi existingnya itu kan ada di daerah. Pembangunan ini kan bukan di Jakarta saja, tapi kan di daerah-daerah. Betul. Makanya yang kita lihat itu harus daerahnya kondisinya bagaimana, kita kawinkan dengan sektornya. Disitulah kami perannya di tengah-tengah sebenarnya. Sulit, saya tahu, tapi ya itu ya kita harus laksanakan. Memang karena Indonesia begitu diverse, begitu banyak sekali dinamikanya, sehingga ya kita yang mesti bisa menjembatani itu semua. Dan disitulah pendekatan kewilayahan harus bisa menjadi jembatan buat semua. Oke. Menarik sih Pak, khususnya terkait yang tadi skala prioritas untuk pembangunannya. Tapi pastikan ada kita terbentur terkait ekosektoral Pak. Ya. Dan juga ketika kita menyesuaikan terkait penyesuaian dari pembangunan sebelumnya, yang mana konsep sebelumnya ada GBHN dan juga Repelita, itu apakah masih bisa relevan Pak untuk saat ini Pak? Ya, betul. Ini ego sektoral ini harus kita akui cukup, kalau bisa dibilang sangatlah ego sektoral itu. Ya nggak bisa disalahkan juga, karena kan mereka juga punya tugas, punya sesupan, semua pasti ada ada perpresnya. Sama juga Bappenas juga begitu, ada perpresnya. Nah, disitulah memang kami di Bappenas ini punya tugas yang istilahnya cukup menantang nih, bagaimana mempertemukan tadi antara sektor dengan wilayah, dengan daerah. Nah, kita kan sudah mengenal ya kalau di Bappenas. Ini kalau zaman GBHN dulu sudah ada nih patokannya, pemerataan, kestabilan, pertumbuhan kan gitu ya. Kalau GBHN trilogi pembangunan dulu. Kalau sekarang kita punya RPJP. Di dalam RPJPN itu sebenarnya kalau kita lihat, kita di pendekatan kewilayahannya juga cukup sangat kental sebenarnya. Apalagi diturunkan di RPJMN-nya. Kalau misalnya teman-teman baca ya di bab 4 lampiran 4, itu sangat rinci. Jadi Bappenas itu sudah menetapkan lokasi-lokasi prioritas selama 5 tahun ke depan di mana-mana aja. Dan lokasi itu untuk apa yang mau dibangun sudah tertulis juga. Apa yang mau dibangun, kegiatannya apa, outputnya apa, ada semua sebenarnya di RPJMN itu. Nah, tapi kan kembali lagi betul tadi, ini ego sektoral ini kan begitu kental juga ya. Nah, disinilah kami sekarang harus bisa nih mempertemukan apa-apa yang sudah direncanakan Bappenas itu di bab 4 lampiran 4 ini dengan kan kita punya Astacita nih jadi prioritas nasional semua kan yang 8 itu. Nah, mesti dikawinkan sekarang ini. Astacita ini kan pasti mengisi di satu lokasi kan. Betul Pak. Nah, di bab 4 lampiran 4 itulah yang kita arahkan, isilah di sini. Nah, untuk itu karena ini harus kita menjadi dalam tanda kutip ya, menjadi wasit, menjadi jembatan, juga menjadi pengarah nih. Nah, makanya kami juga memulai nih. Sekarang kan kita sudah mendengar, kalau dulu kan punya proses musrenbang, mulai dari desa, dari kota, kabupaten, provinsi. Nah, di sini sekarang kita sudah mulai memperbaiki proses itu.
kita sekarang kalau kami mengistilahkan kita membuat sebuah transformasi proses perencanaan bottom up-nya. Jadi sekarang ini memang kita tetap sediakan ruang perencanaan yang sifatnya bottom up dari bawah, dari desa sampai ke nasional. Nah, tapi kita juga di nasional ini karena tentunya kan kalau perencanaan tadi dengan budget constraint yang ada dan kita jadi harus bisa membuat skala prioritas. Nah, kita akhirnya membuat sebuah forum perencanaan yang betul-betul sekarang lebih terfokus di dalam RPJMN kita kan kita sudah punya tuh ada program prioritas prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas utama dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh saja kami mencoba menjembatani ego sektoral tadi terutama dengan menetapkan 83 kegiatan prioritas utama yang ada di RPJMN sebagai acuan utama buat teman-teman Pemda dalam mensinkronkan juga perencanaan yang ada di daerah. Jadi kita punya 83 yang besar nih kegiatan prioritas utama, RO-nya masih banyak tuh, ribuan RO-nya. Daerah juga merencanakan. Nah, tapi kita bungkus, jangan kemana-mana ya, prioritasnya 83 ini dulu. Jadi daerah nggak usul sana, usul ini, usul itu, enggak. Tapi masuk di sini 83 ini. Jadi biar kita konvergen perencanaannya. Pusat ngerencanain ini, daerah juga ke sini. Nanti kalau misalnya tentunya ini sesuai kebutuhan daerah. Mana aja sih yang mereka, kita yang ini aja deh. Kita ini kan sesuai kebutuhan lah pasti. Tapi kita sediakan menu-menunya. Tapi menunya udah fokus. Nah, di situ kita berharap ego sektoral ini mulai berkurang. Mereka juga ikut nih istilahnya melihat pendekatan kebutuhan yang ada real dari lapangan, dari daerah itu seperti apa. Nah, yang unik juga sering terjadi kemarin ini kan ada juga program direktif presiden. Kan mulai dari MBG, ketahanan pangan, sekolah rakyat. Oke, kesannya kan sektoral. Betul. Kesannya. Tapi kalau mau jujur, ya ini kan semuanya dilaksanakan di daerah. Mana ada yang di Jakarta sih ya iyalah, tapi kan di Jakarta juga daerah. Semuanya dikerjakan di daerah. Dan disitulah sebenarnya karena ini direktif presiden, ya daerah juga perlu menyesuaikan. Jadi nggak semuanya juga bottom up harus 100% diterima, ya top down-nya juga ada. Toh ini juga buat kesejahteraan bersama, gitu, kesejahteraan masyarakat. Gitu. Jadi bottom up dan top down ini harus menyatu. Ada direktif presiden yang jalankan di daerah, ya daerah harus ikut juga. Mereka juga harus lihat peran daerah dalam mensukseskan direktif presiden tadi untuk masyarakat juga kan. Seperti apa nih peran daerah? Pusat ya sudah karena direktif mereka jalan. Jadi ya banyak nih berbagai pendekatan, tapi intinya yang kita selalu tekankan kan Bappenas selalu punya paradigma perencanaan HITS gitu kan, holistik, integratif, tematik, spasiali, eksplisit. Nah, itu yang kita selalu tekankan di situ. Kalau kewilayahan harus HITS dia. Nggak bisa dia sektoral gitu, nggak bisa, harus HITS dia. Jadi dia harus terpadu, berintegrasi, tematik nanti apa, tapi ini ke dalam kerangka holistik integratif tadi. Dan yang penting spasiali eksplisit. Di mana? Karena kalau kewilayahan itu harus tahu di mana. Baru terakhir apa sih yang dibutuhkan, di mana, dan apa yang akan dilaksanakan. Oh, oke. Tapi dari 83 program utama tadi itu Pak, pasti kan bakal di breakdown ke beberapa KL lain dan juga penyesuaian juga di tingkat daerah, khususnya sampai di tingkat paling bawah yaitu di tingkat pemerintah daerah. Ya. Pasti juga ada istilahnya benturan dengan anggaran dan juga penyesuaian terkait kayak misal kemarin efisiensi dan juga mungkin pengurangan anggaran juga. Apakah dari Bappenas ada pendampingan khusus terkait penyesuaian dari program ini Pak? Gini, untuk bisa tetap berjalan gitu Pak. Gini,
kami sejak kita menyusun RPJPN, kita juga mendampingi daerah di dalam menyusun RPJPD-nya. Nah, jadi RPJPN sifatnya afirmatif nih, 45 indikator itu yang ada di RPJPN itu afirmatif sebenarnya ke daerah. Walaupun angkanya pasti beda-beda, tapi indikatornya sama. Angka beda-beda sesuai kondisi daerah pasti. Tapi 45-nya sama. Maksudnya apa? Biar konvergen nantinya selama Indonesia Emas sampai 2045 sama. Jangan sampai daerah ke kanan, pusat ke kiri. Oke. Jadi kita udah kasih koridor, kita kasih koridor ya, tapi mengerucut nanti ke 2045. Oke. Nah, itu kita kasih pendampingan ke daerah. Itu yang pertama. Nah, RPJPN selesai, RPJPD selesai, kemudian kan mulailah turun ke RPJMN-nya. Nah, di dalam RPJMN kita juga sekarang ini masih mendampingi teman-teman di daerah dalam menyusun RPJMD-nya. Karena apa? Ya kembali lagi semangatnya bahwa yang antara pusat dan daerah harus konvergen sama. Nah, untuk RPJMN 2025-29 kan udah selesai. Daerah sedang menyusun nih RPJMD-nya. Bulan Agustus ini harusnya keluar perda. Nah, kami secara aktif langsung terus berkonsultasi baik online maupun offline dengan teman-teman Pemprov untuk menyusun RPJMD masing-masing provinsi. Bayangin 38 provinsi kami harus datengin. Jadi lumayan berat, cukup alot, karena memang ya harus kita akui juga ya daerah juga punya kepentingan, apalagi gubernurnya baru hampir berapa orang tuh, hampir 20 orang kalau saya nggak salah yang baru. Jadi ya mungkin punya visi juga gubernurnya, tapi kan sekarang antara visi misi presiden gubernur harus tegak lurus, jangan sampai kemana-mana gitu. Walaupun dia tetap masih ada ya visi misi yang untuk lokalnya, tapi setidaknya yang utama-utamanya itu harus konvergen, harus sama. Nah, kita terus memberikan pendampingan kepada teman-teman di daerah, dan yang paling unik memang harus kita akui persoalan anggaran. Seringkali ini kritik juga nih buat Bappenas. Saya terus menyuarakan ini, kalau bisa Bappenas itu merencanakan tidak hanya sekedar merencanakan tanpa ada budget constraint. Selama ini Bappenas kan seakan-akan merencanakan tanpa ada budget constraint. Nah, ini saya udah sampaikan berkali-kali, kalau misalnya Bappenas harus bisa merencanakan by budget constraint yang ada. Nah, dengan adanya budget constraint yang ada, kita jadi tahu sebenarnya kekuatan kita sampai mana sih. Kalau memang nanti sumber perencanaan itu pembiayaannya akan datang dari APBN atau dari APBD atau dari investasi. Nah, itu yang seringkali menjadi kendala selama ini. Kalau kami sudah sampaikan juga kepada Pak Menteri bahwa Bappenas itu seharusnya tidak hanya sekedar bicara tentang APBN. Nggak ada. APBN kontribusinya berapa sih kepada PDB? Sekarang Pak Presiden meminta 8% nanti di 2029. Kontribusi pertumbuhan ekonomi itu yang paling tinggi pengaruhnya bukan dari APBN, APBD. APBN itu paling 10% kontribusinya. APBD lebih kecil lagi. Yang paling tinggi apa? Investasi. Makanya sekarang kami lebih mendorong ke teman-teman daerah, ayo deh kita bicara nih yang namanya investasi di daerah. Karena investasi inilah sumber tenaga kerja, pertumbuhan nanti akan dari situ, macam-macam dampaknya. Nah, sayangnya itu seringkali nggak terlalu serius nih diurus selama ini. Saya kemarin beberapa kali bicara dengan gubernur, ya pada bingung juga. Walaupun ya saya apresiasi udah ada kenaikan, tapi belum cukup kalau mau
mengejar pertumbuhan yang diinginkan sampai 8% itu. Belum jadi prioritas utama itu, Pak. Ya, belum, bukan apa ya, kalau buat Pemda ini seakan-akan jadi apa ya, mereka masih fokus urusan APBD-nya gitu. Jadi investasi itu ya kalau ada swasta yang masuk ya udah dilayani gitu. Tapi belum menjadi betul-betul apa ya, dorongan utama agar masuk nih swasta sebagai penggerak pembangunan. Masih ngurusin APBD yang kalau mau dihitung ya cuman ya 8%, 9% kecil kontribusinya kalau PDB ya. Ya walaupun itu sebagai katalis juga memang agar investasi masuk. Tapi ya investasi ini yang harus didorong. Makanya peran swasta sekarang begitu besar. Jangan sampai kita hambat, jangan sampai kita istilahnya cuekin ya kalau teman-teman investor itu. Betul, Pak. Ya tapi satu hal, yang namanya investasi juga jangan sampai tidak berkelanjutan. Itu juga sering kali nih. Investasi tidak hanya investasi pemerintah, investasi swasta, seringnya juga apa ya, dalam tanda kutip melanggar prinsip-prinsip berkelanjutan. Nah, daya dukung daya tampung lingkungannya dilewati dan macam-macam lah ya. Dampak sosial ekonominya juga sosialnya juga banyak. Nah, investasi yang begitu yang perlu diperhatikan betul, jangan sampai nanti dalam tanda kutip ya agak kebablasan. Tapi intinya sekarang yang harus dikejar betul investasi. Tadi kan kita kan jelas punya budget constraint, apalagi sekarang kondisinya lagi ekonomi dunia kan agak-agak kurang baik lah ya, kondisi geopolitiknya lagi kurang bagus. Ya mau nggak mau kita harus bisa merangsang betul keran investasi ini bisa masuk ke berbagai sektor, di berbagai wilayah. Siap. Tapi misal nih Pak, kayak misal di tiap daerah atau mungkin regional kan pasti mereka ingin memajukan istilahnya potensi wilayah masing-masing lah Pak. Itu sebagai deputi kewilayahan sendiri apa sih Pak yang menjadi apa ya istilahnya kayak bisa dibilang kayak apa ya, kayak yang menjadi hambatan utama dalam pendekatan kewilayahan sendiri, khususnya kan pasti menyangkut terkait ego sektoral juga, dan juga bagaimana sih dari deputi kewilayahan Bappenas sendiri untuk istilahnya mensinkronkan sesuai dengan program pemerintah yang 83 prioritas utama tadi itu Pak. Nah, pertanyaannya tantangan dulu ya. Iya betul. Oke, tantangannya pasti banyak. Khususnya di ego sektoral itu tadi Pak. Ya sudah pasti tantangannya, teman-teman sektor itu pasti punya ego sendiri. Ya. Tapi di satu sisi yang tantangan yang perlu kita antisipasi ini adalah ya kapasitas sumber daya manusia kita sendiri, terutama di daerah. Itu sangat beragam ya. Yeah. Antara barat sama timur kapasitasnya berbeda, antara kota sama desa beda, antara istilahnya antara desa yang tertinggal dengan desa yang agak lebih maju beda juga. Jadi sangat bervariasi, dan memang satu hal kapasitas SDM ini menjadi tantangan yang paling berat nih. Tapi ya nggak apa-apa, kita terus aja kan sekarang sudah ada pendampingan, pelatihan teman-teman kita yang kalau di Kemendagri juga selalu tuh memberikan pendampingan juga. Kementerian Desa sama juga, karena ada pendamping khusus tuh tenaganya. Jadi SDM itu satu. Kemudian tantangan yang kedua yang juga berat sebenarnya data. Jadi ya kalau kami di Bappenas kan lebih lebih preferensinya adalah evidence based policy. Perencanaan berbasis bukti, dan perencanaan berbasis bukti itu ya tentunya harus ada data. Perencanaan harus berbasis data. Nah, persoalan kita sekarang penyediaan data di daerah ini cukup bervariasi. Memang kita punya BPS, data statistik. Tapi itu pun belum cukup. Kalau misalnya memang kita ingin merencanakan sebuah pembangunan, kalau hanya mengandalkan data BPS itu belum cukup. Jadi masih perlu ada data tambahan yang lain yang sehingga kita bisa istilahnya cukup yakin kita dalam membuat sebuah perencanaan yang lebih baik di daerah. Dan yang tidak kalah penting, oh ya, saya lupa tadi mengenai data. Ini saya waktu itu sebagai direktur lingkungan
kesulitan sekali, terutama dalam mencari tentang data lingkungan di kabupaten kota. Saya mau merencanakan lingkungan, gimana lingkungan hidup kita menjadi lebih baik, nggak ada datanya di kabupaten kota. Nggak ada tuh yang punya data tentang kualitas udara, nggak ada yang punya data tentang kualitas air, kondisi sanitasinya seperti apa, macam-macam lah. Itu seringkali membuat kita kesulitan dalam merencanakan pembangunan di daerah-daerah itu. Itu contoh aja yang di lingkungan ya. Jadi saya melihat persoalan data ini juga harus kita benahi, termasuk juga datanya tidak hanya statistik, data yang sifatnya spasial. Nah, data-data spasial ini juga bisa dibilang lemah sekali di daerah. Padahal kita mau merencanakan berbasis wilayah. Ya kalau kita nggak punya peta spasial, ya, data-data spasial ya bohong aja ini. Makanya kebetulan mitra kerja kami teman-teman BIG, dan BIG sekarang juga diminta untuk dalam 3 tahun ke depan harus menyiapkan peta dasar 15000. Selama ini nggak ada kan, petanya itu kalau mau yang ada itu 150.000 ya, kota tata ruang kabupaten lah, kabupaten kota itu 50.000. Nggak cukup kalau mau merencanakan seperti itu. Kita level petanya tuh 15000 atau 11000 bahkan. Nah di sini teman-teman BIG sekarang diminta nih 3 tahun ke depan harus bisa menyelesaikan peta dasar. Sehingga dengan adanya peta dasar itu akan bisa berkembang kemana-mana nanti. Jadi bisa dipakai untuk peta ketahanan pangan, untuk peta biar meningkatkan penerimaan daerah. Ya, biar kita bisa lebih ngerti by name by address-nya nanti ketahuan. Jadi nanti di rumahnya Mas Angger nanti udah ketahuan petanya. Oh di sini rumahnya Mas Angger. Siapa aja orang-orangnya yang tinggal di situ. Bayar pajak nggak? Ketahuan nanti. Nah itu yang sekarang lagi diusahakan. Ini orang ini miskin perlu bansos. Ada nanti datanya semua. Nah kita sedang khusus data ini memang krusial. Jadi ini memang perlu perhatian khusus. Makanya sekarang kan Pak Presiden DTSEN itu ya, data tunggal itu yang menjadi kunci ini sekarang, sama data data spasialnya juga ikut memperkaya. Tantangan berikut ya pasti budget tadi. Budget ini juga nggak main-main ya tantangannya. Kita negara besar, butuhnya pasti juga besar. Kalau mau membangun pasti ya budgetnya juga besar. Dan sekarang kendala budget ini sangat terasa. Kita mau tumbuh cepat, tapi government spendingnya agak direm nih, terutama di daerah. Nah, makanya tadi saya oke lah, government spending kan kontribusinya kecil. Makanya mau nggak mau solusinya ya investasi. Kan kalau kita lihat ekonomi kan unsurnya kan konsumsi, government spending, investment, sama ekspor import. Ya ekspor import, alhamdulillah walaupun kemarin negosiasinya kita kena 19% ya kalau kalau ke Amerika. Tapi ekspor ini tetap jadi kunci juga. Tapi kan kalau dari daerah kan oke lah tetap ada walaupun nggak sebesar investasi. Kalau konsumsi ya paling kita hanya mengendalikan inflasi aja kan. Sekarang udah dilakukan oleh teman-teman Kemendagri. Jadi ya kalau kembali lagi budget constraint ini ya mau nggak mau disikapi harus ya istilahnya tadi membuat skala prioritas yang betul-betul tajam, tapi ditambah juga dengan masuknya investasi di daerah. Itu untuk mengatasi kendala budget constraint tadi. Banyak sih saya yakin tantangan-tantangannya, tapi kalau kita merencanakannya bareng, kolaborasi, pasti bisa lah insya Allah. Tantangan-tantangan itu bisa diberesin. Kebetulan juga kemarin ada rakornas terkait geospasial Pak. Ya. Dan itu salah satunya terkait pembahasan pemutakhiran peta 1/5000 yang khususnya launching untuk kalau nggak salah peta wilayah Sulawesi. Betul ya Pak. Kalau gitu secara pendekatan ini ya Pak, secara spasial dan tata ruang itu dari Deputi Kewilayahan sendiri itu bagaimana Pak pendekatannya ke wilayah itu agar sesuai dengan karakteristik dari data yang dari spasial dan juga tata ruang tadi itu Pak? Ya, ini
ini yang mesti dipahami antara perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang. Ya, ini kan ada perencanaan pembangunan, kemudian ada rencana tata ruang. Ini harus jalan satu sama lain. Jangan rencana tata ruangnya kemana, pembangunannya kemana, jangan. Saya masih kan betul karena saya ikut mendesain undang-undang tata ruang yang pertama tahun 92 itu. Jadi kita mendesain tata ruang itu menjadi semacam kompas pembangunan kita secara spasial, arahnya akan kemana. Kompas ya. Karena rencana tata ruang itu kan masih bisa dibilang, ini kalau teman-teman ngikuti prototipe rencana itu, ada rencana umum, rencana tata ruang wilayah nasional, ada rencana umum tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, terus ada yang tematik, ada yang pulau, jadi macam-macam. Nah, sementara kita punya juga rencana pembangunan, kan RPJMD, RPJMN, segala macamnya. Ini semua harus nyatu nih. Nah, si rencana pembangunan tadi yang paling besar, ya, artinya skalanya lebih kecil, itu ada di kabupaten kota, 150.000. Nah, itu masih umum sebenarnya, karena itu disebut rencana umum tata ruang kabupaten kota. Kita, tapi itu sudah, setidaknya sudah punya kompas lah kita. Kemana sih akan diarahkan pembangunan di kabupaten ini, sebelah sini hutan lindung, sebelah sini akan jadi area penggunaan lain. Oh, mungkin nanti di sebelah sini ininya TPA-nya, mungkin di sebelah. Dia akan mengarahkan seperti itu tata ruangnya. Dengan segala macam constraint yang ada ya, secara fisik, secara sosial. Nah, rencana pembangunan masuk nih yang mengisi space-space tadi. Jadi dia sudah punya kompasnya di mana. Nah, yang versi RPJMD itu yang mengisi. RPJMN-nya juga begitu, yang mengisilah di RT RWN-nya tadi. Nah, yang sekarang ini yang menjadi, kalau dikaitkan tadi dengan BIG, kalau sekarang ini kan kita hanya punya 150.000. Nah, memang seharusnya dituntut kita punya yang namanya rencana detail tata ruang. Itu skalanya itu 1:5.000, bahkan ada yang 100.000. Jadi tadi bisa ketahuan sampai di mana sebenarnya si ini rumahnya di mana sih, ketahuan nanti persilnya. Jadi ekspektasi kita by name by address itu akan ketahuan nanti, sehingga berbagai macam istilahnya pendapatan atau nanti kondisi rumahnya harus diperbaiki. Berbagai informasi kita bisa peroleh kalau kita udah tahu by name by address tadi. Nah, tapi poinnya di sini bahwa yang namanya tata ruang dengan perencanaan pembangunan dia harus sejalan sebangun, jangan istilahnya kesana kemari. Yang tidak kalah penting sebenarnya di dalam rencana tata ruang itu kan kita bicara tentang struktur dan fungsi. Kenapa saya angkat ini? Karena rencana tata ruang itu apalagi kalau bicaranya nasional, dia harus bisa mengkonek antar wilayah. Makanya saya bilang secara struktur, karena secara struktur itu artinya konektivitasnya harus jelas, seperti apa daerah ini berhubungan dengan daerah ini. Pasti mereka punya ada hubungan perdagangan, hubungan penduduk dan sebagainya. Nah, di dalam RT RWN itu rencana tata ruang wilayah nasional itu dijelaskan strukturnya seperti apa, mana yang istilahnya jalur-jalur mana yang harus jadi sehingga antar wilayah terhubung, sehingga logistik daerah terhubung, sehingga bisa nanti saling support antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini bisa terjadi. Nah, di situ fungsi tata ruang tuh sebenarnya. Kita nanti dari sisi pembangunannya, rencana pembangunan ngisi mana jalan nasional yang harus dibangun, diperbaiki, atau mana jalan provinsinya. Nah, di situ sebenarnya kewilayahan sangat-sangat berperan dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Tapi kan kadang gini Pak, untuk implementasi pembangunan sendiri di daerah kadang juga ada yang sedikit melenceng atau tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, ketika dari pemerintah daerah dan pusat ketika misal mengabaikan
terkait pendekatan kewilayahan sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, apa akibatnya Pak? Untuk pembangunan secara nasional atau mungkin secara regional dan ke daerah? Ya dampaknya banyak ya. Yang sering jadi korban tuh biasanya lingkungan. Yang sering jadi korban. Kalau saya karena lama di lingkungan ya, saya melihat sendiri banyak sekali pembangunan itu yang mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ya kita contoh saja lah, kita sekarang heboh tentang apa? Nikel. Ya, nikel Pak. Heboh kan, pembangunan smelter di mana, di Weda, di beberapa daerah sana lah, di Maluku Utara, di Sulawesi Tenggara. Kita tahu kan seperti apa konsekuensinya. Iya Pak. Hutan dibabat, laut tercemar. Ya itu kan nggak kita inginkan. Ya kita jelas nikel bagus untuk pendapatan kita dukung. Tapi persoalannya kan nggak begitu aja kita buka sana buka sini terus kita mencemari sana sini terus sekarang yang terjadi kan pendapatan itu dinikmati oleh siapa dari nikel itu? Apakah betul-betul kita yang menikmati? Coba ditanya ke rakyat Maluku Utara, mereka merasakan manfaatnya nggak? Ini saya ambil contoh nikel di Maluku Utara. Maluku Utara itu paling tinggi pertumbuhan ekonominya di triwulan 1 di tahun ini. Paling tinggi. Karena ya nikel. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu yang sebenarnya kita berharap betul jalan nih. Seperti itulah yang kita bisa jalankan. Nggak main asal buka aja. Gitu. Jadi kalau memang bisa kita rencanakan dengan baik, mempertimbangkan berbagai hal, kan kita merencanakan kan juga nggak sendirian. Kita melibatkan banyak orang juga. Iya. Ya memang nggak mudah berantem sana sini itu. Saya pernah di demo orang, wah macam-macam lah. Hampir pokoknya seru deh merencanakan. Ya namanya kita secara terbuka ya. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, sudah pasti. Tapi kan kita mencoba berbuat sesuatu yang terbaik. Mempertimbangkan berbagai aspek, nggak cuma satu aspek ekonomi aja, enggak. Tapi berbagai aspek. Terlepas nanti dalam pelaksanaannya mau seperti apa, ya itu tergantung ya. Pasti banyak dinamikanya lagi. Tapi koridor yang udah kita kasih, ya harusnya yang terbaik lah, mempertimbangkan dari berbagai unsur tadi. Oh, oke. Tapi kan pasti di tiap pembangunan itu ada potensi lokal, potensi masing-masing daerah, dan juga mungkin pendekatan secara mungkin pariwisata, sosial ekonomi, dan juga mungkin secara humanioranya. Betul. Nah itu secara pendekatan wilayah itu istilahnya strateginya yang dilaksanakan untuk Bappenas atau yang dilakukan oleh Bappenas itu seperti apa sih Pak? Terkait pendekatan secara sosiokulturalnya tadi itu. Gini, ini kan kalau bicara pendekatan ya artinya kan methods ya. Iya. Methods, metodologi ini sebenarnya ada berbagai macam. Cuman kalau saya mau lebih menyederhanakannya, yang paling pasti kita lihat di situ pertama adalah keunggulan komparatifnya dulu. Daerah itu punya apa sih? Jangan daerah nggak punya tambang terus kita paksa bikin smelter, ya nggak mungkin lah. Daerah nggak punya kebun, ntar mau dijadiin bikin hilirisasi industri pengolahan kebun di situ, enggak lah. Jadi kita lihat betul comparative advantage di daerah itu seperti apa. Nah, kalau kita udah ketemu, misal ya. Misalnya taruhlah di NTT. Wah, NTT kan kita tahu ya, susah nih. Kalau selalu dapat keluhan, apalagi NTT daerah yang sebelah timur tuh. Kalau di barat kan sudah lumayan lah, ada Labuan Bajo segala macam. Nah, oke. Nah, di daerah NTT yang sebelah timurnya lagi itu kan daerah Kupang segala macam itu kan kering segala macam kan. Duh, ini gimana? Nah, kita lihat apa sih potensi yang ada di sana? Ternyata ada. Setiap daerah itu pasti ada potensinya. Contoh, ternyata apa? Garam. Garamnya bagus ternyata di sana. Ada lagi rumput laut. Ya udah, kita rancang betul gimana nih biar industri garam pertama ininya dulu mendapatkan garamnya yang baik. Ini harus kita bisa lakukan.
Sehingga garamnya bukan hanya garam yang kotor kita dapat, tapi yang garam betul-betul kualitas industri nih. Garam udah pokoknya bisa sampai di rumah lah, garam makan itu ya, garam apa sih namanya, garam dapur ya. Garam dapur. Begitu juga rumput laut, ternyata bagus banget. Nah disitulah kita sekarang merencanakan bahwa oke, NTT sebelah timur sebelah sana itu prioritasnya nanti untuk pengembangan rumput laut sama garam. Yang sebelah barat dekat Manggarai itu kan Labuan Bajo, Komodo segala macam itu, ya sudah, dia pariwisata lah, sudah pasti itu di situ. So sekarang udah berkembang sekali Labuan Bajo dibanding beberapa tahun yang lalu. Nah yang timur ini gimana? Ya udah kita buka, kita cari. Yang paling penting sebenarnya di mana? Di mana lokasi rumput laut? Di mana di mana lokasi garam? Kami berharap betul kalau ada poligonnya. Kita mesti bicara nih sama daerah. Di mana lokasinya? Karena kita kalau cuma hanya masih angan-angan, itu nggak konkret nanti 5 tahun ke depan. Harus tahu persis di mana. Kalau kita sudah tahu di mana, dapat poligonnya, kita nanti bisa merancang. Oke, ini prioritas. Kalau memang ada yang berminat, nanti kita lihat di sini ada jalur nggak sih? Jalur konektivitasnya ada nggak? Kalau nggak ada, harus kita bangun. Ya, harus kita bangun. Kalau nggak, ya percuma aja. Ntar investasi dia bingung mau nggak ada jalur komunikasinya, jalur perhubungannya. Yeah. Termasuk nanti pelabuhannya di mana, bandaranya di mana. Nah, di situ tuh kita merancang secara kewilayahan. Nanti kalau kita udah punya betul perencanaan lokasinya di mana, rencana jalannya lewat mana dan sebagainya, ya udah. Nanti kita ngobrol dengan sektor ini ada mau industri dibangun di sini dan kemudian tolong jalan-jalan ini dibangun karena untuk mendukung industri. Itu contoh gimana caranya agar secara sederhana ya. Itu secara real langsung nih di lapangan, tapi sampai ke atasnya pun ada karena kita juga harus menghitung dampak. Nah, kalau udah dengan menghitung dampak, kita udah dengan ada perhitungan lah ya, dengan modeling segala macam ada. Kita udah kembangkan juga modeling yang ada di kewilayahan, ada pakai AI dan sebagainya lah. Tapi intinya menghitung dampak itu beragam tuh, ada yang di level makro, ada yang di level sampai outputnya, dampak secara output. Apakah nanti dampaknya ini bisa menambah jumlah tenaga kerja di daerah itu, kemudian meningkatkan pertumbuhan di daerah itu sangat beragam. Tapi metodologinya kita udah punya, tinggal merencanakannya harus betul-betul precise. Kalau hanya di awan, hanya normatif aja, nggak laku sekarang. Kalau hanya perencanaan omon-omon nggak laku. Kita udah harus jelas tegas di mana. Baru dengan itu kita bisa ngarahin nanti. Okay. Menarik sih Pak ini. Tapi sebagai penutup juga Pak, di sini harapan Pak Meril sebagai Deputi Kewilayahan terkait ini ya pembangunan tadi, pendekatan wilayah kepada seluruh stakeholder Pak, baik dari pusat sampai daerah maupun masyarakat juga, harapannya terkait pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan itu melalui pendekatan wilayah seperti apa Pak? Ya, sekarang ini kan kecenderungan kita melihat pembangunan itu secara sektoral ya. Betul Pak. Sangat sektoral kalau saya bilang. Padahal pendekatan yang terbaik tentunya adalah pendekatan yang terintegrasi, terpadu, saling mendukung satu sama lain, bottom up, sehingga betul-betul pembangunan itu dapat dinikmati oleh masyarakat terutama, dan juga memberikan manfaat besar secara nasional. Nah, tentunya kalau udah seperti ini ceritanya, mau nggak mau kami melihat bahwa prinsip pembangunan kewilayahan ini menjadi kunci. Karena kenapa? Karena kita ingin tadi prinsip keterpaduan antar sektor, antar wilayah ini menjadi kunci dalam kita merancang pembangunan secara utuh.
baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kami melihat sekarang ini keterpaduan ini menjadi kata yang baik, tapi kok kayaknya hanya di dalam kata-kata saja gitu. Dalam pelaksanaannya itu agak jauh nih dari cerita yang seharusnya dilaksanakan. Makanya kami ingin betul pendekatan kita terpadu ke depan ya, harus terpadu, betul-betul bisa kolaboratif antar sektor, antar wilayah, dan yang tidak kalah penting berbasis data, karena ini yang menjadi kata kunci sebenarnya. Dan tentunya nanti ya kita berharap kita merencanakan juga by constraint. Ini yang seringkali kita lupa. Kita juga punya constraint dalam merencanakan. Nah, merencanakan by constraint itu harus menjadi pegangan juga untuk kita semua, sehingga tahu persis lah seperti apa dalam merencanakan 1 tahun ini, seperti apa tahun depannya nanti bagaimana. Sehingga secara utuh apa yang direncanakan itu bisa dibiayai baik di dalam APBN maupun dalam investasi, ya. Apa yang direncanakan dibiayai dan diinvestasikan. Jangan yang diinvestasikan dibiayai tidak direncanakan. Jangan begitu, jangan kebalik. Jadi kita ingin apa yang direncanakan itu dibiayai dan diinvestasikan. Itu. Sangat menarik Pak topik untuk hari ini. Yang pasti karena keterbatasan waktu juga, dan masih banyak yang ingin saya tanyakan Pak. Mungkin bisa di kemudian hari atau di kesempatan selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih santai lagi Pak. Siap menunggu undangan. Siap. Baik sahabat pembangunan, inilah akhir dari obrolan kita hari ini. Semoga pembahasan kita tentang pentingnya pendekatan kewilayahan dalam pembangunan bisa memberikan gambaran bagi sahabat pembangunan semuanya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Menteri Ilzam. Terima kasih Pak. Yuk, makasih. Terima kasih atas waktu dan tempat serta ilmu yang dibagikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat pada kami selaku pemangku kegiatan dan juga bagi warga Indonesia keseluruhan Pak. Insya Allah bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ide, topik, atau masukan terkait episode selanjutnya, janganlah ragu untuk menghubungi kami melalui media sosial Bappenas, dan sampai jumpa di episode berikutnya.